Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar materi mengenai lingkaran, lebih tepatnya tentang persamaan lingkaran. Yang pertama, kita akan mempelajari persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Coba teman-teman perhatikan lingkaran ini. Di dalam lingkaran itu ada yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, di mana titik pusat lingkaran itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran, yang tepat sekali ada di tengah. Contoh nih, saya berikan ini adalah titik O. Nah, titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Sekarang kalau misalkan kita buat diagram kartesius, misalkan ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Karena titik pusat lingkaran ini berada pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, artinya titik pusat lingkaran ini berada pada titik 0,0. Apabila kita tarik garis dari titik pusat ini ke titik yang terdapat pada lingkaran, mau di sini terserah, ke semua titik yang berada pada lingkaran ini, maka jaraknya akan sama. Dan garis tersebut itu kita sebut sebagai jari-jari. Ingat ya. Nah, kita misalkan tarik nih dari titik O, kita tarik ke sini. Misalkan kita tulis di sini titik P. Dari O ke P ini kita sebut sebagai jari-jari. Pokoknya dari titik O ini kalau kita tarik kemanapun, kita hubungkan dengan titik yang berada pada lingkaran, maka itu kita sebut sebagai jari-jari. Dan kita lambangkan dengan R. Artinya dari O ke P ini adalah jari-jari dan kita lambangkan sebagai R gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tarik dari titik P, kita tarik ke bawah ke sumbu X seperti ini. Kita misalkan kasih di sini titik Q, kemudian dari titik Q ke titik O kita hubungkan. Maka ini menjadi segitiga siku-siku dengan siku-siku di Q, betul ya? Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan teorema Pitagoras. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa tuliskan OQ kuadrat ditambah dengan PQ kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Betul ya? Sekarang kita misalkan titik P ini adalah titik X, Y. Nah, artinya kalau titik P ini berada pada titik X, Y, dari O ke Q berarti ini adalah X. Kemudian dari P ke Q itu berarti Y. Artinya OQ kuadrat bisa kita ubah dengan X. Jadi ini menjadi X kuadrat. Yang PQ menjadi Y kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan OP. OP di sini adalah R atau jari-jari. Maka bisa kita tulis sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B dan berjari-jari R. Artinya, sekarang titik pusatnya nih tidak lagi berada pada titik O 0,0. Nah, titik pusatnya itu bisa di sembarang lah selain di titik 0,0. Misal nih kita buatkan lagi diagram kartesiusnya. Kita buat lingkarannya. Nah, titik pusatnya ini tidak lagi terletak pada titik 0,0. Ya, ini kita anggap berada pada titik M, A, B. Nah, maka ini kita misalkan titiknya titik M ya. Ini berarti titik pusat ini terletak pada titik M, A, B. Lalu, sama seperti tadi, kalau kita tarik dari titik M, kita tarik misalkan ke sini, sama kayak tadi ya. Ini misalkan titik P, maka ini M ke P itu adalah jari-jari, kan sama kayak tadi. Misalkan kembali titik P ini sama kayak tadi, ini X, Y. Nah, kita tarik dari titik P sampai titik Q, jadi ini PQ, kemudian dari titik Q kita tarik garis ke M, maka ini menjadi segitiga siku-siku, sama seperti tadi, dengan siku-siku di Q. Karena titik P ini terletak pada titik X, Y, berarti ini X, kemudian di sini Y. Begini ya. Teman-teman fokus dulu ke segitiga MQP. Ini sama seperti tadi, berlaku teorema Pitagoras. Maka bisa kita buat MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat, itu akan sama dengan MP kuadrat.
Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini MQ-nya. Coba MQ-nya itu apa? Kalau tadi kan dari sini ke sini ya ini sebagai X. Artinya yang ini dari sini ke sini itu sebagai X, ya nggak? Sedangkan dari sini ke sini itu sebagai A. Nih dari sini ke sini sebagai A, dari sini ke sini sebagai X. Artinya MQ itu apa? Maka MQ itu X dikurangi A, kan tinggal gitu ya. Jadi MQ kuadratnya ini bisa kita ubah menjadi X dikurang A kuadrat. Seperti itu. Termasuk yang PQ. Lihat nih PQ. Dari sini ke sini Y, dari sini ke sini B. Artinya dari sini ke sini atau dari PQ itu tinggal Y dikurangi B. Sehingga ini ditambah Y dikurangi B kuadrat. Kemudian MP-nya tetap aja sama kayak tadi. MP-nya itu adalah jari-jari. Maka ini adalah R kuadrat. Jelas ya? Nah, ini merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan berjari-jari R. Dan persamaan bentuk ini disebut dengan bentuk baku persamaan lingkaran. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan persamaan baku ini, boleh digunakan di persamaan yang ini. Artinya kan titik pusatnya tadi 0,0. Artinya ini A-nya 0, B-nya 0. Coba kalau X dikurang 0 kan tetap X kuadrat. Y dikurangi 0, ya tetap Y kuadrat kan gitu ya. Sehingga persamaan baku lingkaran ini bisa teman-teman gunakan juga untuk menghitung persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0. Jelas ya? Baik, untuk sementara kita simpulkan dulu. Jadi ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ini disebut bentuk baku persamaan lingkaran. Yang selanjutnya itu adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk menentukan bentuk umum persamaan lingkaran ini, kita gunakan persamaan baku. Kita tinggal jabarkan bentuk ini. Ini X dikurangi A kuadrat bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat, ya kan? Kemudian X dikali negatif A berarti negatif AX. Dikalikan dengan 2 maka menjadi negatif 2AX. Kemudian negatif A dikali negatif A kan berarti A kuadrat. Maka ditambah A kuadrat. Oke? Silakan teman-teman gunakan konsep aljabar untuk perhitungan X dikurangi A kuadrat ini. Kemudian yang ini, Y dikurangi B kuadrat berarti ditambah Y kuadrat. Ya, kemudian dikurang 2BY, kemudian ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang kita pindahkan posisinya. Ini Y kuadrat, kita dekatkan dengan X kuadrat. Jadi kita tulis nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian baru yang ini, dikurang 2AX. Nah, dikurang 2X ini bisa kita tulis ditambah negatif 2X, betul? Kan ditambah negatif. Kalau ditambah negatif berarti sama aja dikurang. Sama aja dengan bentuk ini. Oke? Yang ini juga sama. Ditambah negatif 2BY. Kemudian ditambah A kuadrat yang ini. Kemudian ditambah ini B kuadrat. R kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka dikurang R kuadrat sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba misalkan terlebih dahulu. Ini nih, negatif 2A, A kecil ya. Kita misalkan sebagai A besar. Jadi, A sama dengan negatif 2A. Kemudian yang ini, kita misalkan sebagai B. Jadi, B sama dengan negatif 2B. Kemudian yang ini, kita misalkan sebagai C. Jadi, C-nya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Artinya, bentuk ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Negatif 2A kecilnya kita ubah dengan A besar. Maka kita tambah dengan AX gitu ya. Kemudian yang ini kita ubah dengan B berarti ditambah BY. Kemudian yang ini kita ubah dengan C. Yang ini ya. Ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Jadi teman-teman sudah belajar 3 bentuk persamaan. Ada persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 yang ini. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yang ini. Dan ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang coba teman-teman lihat lagi ke sini. Di sini kan ada A sama dengan negatif 2A. Kalau kita mau mencari A kecil,
maka A sama dengan negatif 1/2A. Betul ya? A besar nih di sini. Kemudian yang B juga sama. Kalau kita mau cari B kecil, maka ini sama aja dengan negatif 1/2B. Nah, sekarang yang C ini, kalau kita pindahkan posisinya ini, C-nya kita pindahkan ke sini, berarti kan sama aja ya, dikurang C, kemudian ini negatif R kuadratnya kita pindahkan ke kiri, berarti jadi R kuadrat. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, selanjutnya ini R kuadrat sama dengan A-nya kita ubah menjadi ini, negatif 1/2A. Berarti jadi negatif 1/2A kuadrat ditambah B-nya yang ini, negatif 1/2B kuadrat dikurang C. Lalu kalau kita hilangkan pangkatnya yang ada di ruas kiri ini, kalau kita hilangkan pangkat ini, maka di sini kita akarkan. Ya, kemudian yang ini kita hitung. Jadi R sama dengan akar kuadrat dari ini, akar dari sini ya, karena ini dihilangkan. Kemudian ini 1/4 dari perhitungan negatif 1/2A kuadrat. Yang ini juga sama, negatif 1/2B kuadrat, jadi 1/4B kuadrat, dikurang C. Jadi seperti ini. Maka jari-jarinya itu sama aja dengan akar kuadrat dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Artinya, kalau kita disajikan bentuk umum persamaan lingkaran yang seperti ini nih, apabila kita ingin mencari titik pusatnya, maka titik pusatnya adalah negatif 1/2A, negatif 1/2B. Yang ini kan titik pusatnya tadi di persamaan baku nih, A, B. Di mana A, B itu kan sama aja dengan negatif 1/2A besar, ini negatif 1/2B besar. Jadi ini. Jadi kalau mencari titik pusat dari bentuk umum persamaan lingkaran, maka gunakan rumus ini, negatif 1/2A, negatif 1/2B. Paham ya? Nah, untuk menghitung jari-jarinya atau R, itu adalah akar kuadrat dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Jelas ya? Nah, coba teman-teman pahami dulu. Apa yang tadi sudah dijelaskan, kalau menghafal rumus sangat mudah teman-teman ya. Tapi yang harus teman-teman lakukan itu adalah memahami cara menemukan rumus-rumus tadi. Ya, jadi silakan teman-teman pelajari. Oke, silakan diulang-ulang, dipelajari. Dan kalau sudah teman-teman pahami, silakan lanjut ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya saya akan buat di video yang berbeda. Di video ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.